Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah salatul witir. Salat witir. Habis ya kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk salat sunat ad-duha. Baik, silakan dibaca. Halaman 79. Dua salat duha. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang sholat dua ini banyak sekali. Salah satunya adalah Yuslimu ala kulli sulama min ahadikum sodaqatu Wa nahyun anil munkari sodaqatu dzalika rak'ataini yarka'uhuma. Ya. Artinya setiap tulang-tulang sendi kalian itu ada sedekah, dan mengajak kepada kebaikan juga sedekah, dan mencegah dari kemungkaran juga sedekah, dan juga kesemuanya itu mengerjakan 2 rakaat juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, salat duha ini banyak dalilnya ya. Banyak dalilnya, salah satu yang kita sebutkan tadi dalil hadis yang berkaitan duha, salat duha maksudnya dalam hadis Imam Muslim. Di persendian manusia itu ada sedekahnya. Amal ma'ruf nahi mungkar ada sedekahnya. Apalagi, dan cukup semuanya itu alias kita sudah dikatakan bersedekah untuk sendi-sendi kita ini. Sendi-sendi, jar orang Banjar cucupuan, sendi-sendi kita, dan kita dianggap pada saat itu, pagi itu telah dikatakan mengajak untuk berbuat baik dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Cukup semua itu alias kita dicatat orang yang seperti itu apabila kita melaksanakan salat duha. Berapa rakaat itu? 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Jadi kalau kita salat duha berarti itu kita sudah dikatakan sudah bersedekah buat kecupuan sendi kita, sudah dikatakan mengajak seseorang kepada kebaikan, dan kita juga dikatakan telah mencegah seseorang daripada perbuat mungkar. Bahasa kitanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, artinya kalau ada orang tidak salat duha pada hari itu, maka dia seakan-akan dia belum bersedekah untuk sesendinya, persendiannya. Belum diajak, belum dikatakan mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, belum itu. Nah, apalagi kalau seandainya kita sudah bersedekah, kemudian kita salat duha, kita ngajak orang baik, ada orang jahat kita beri nasihat, wah itu lebih afdal, seafdal-afdalnya daripada yang kita sebutkan di awal tadi. Begini ya, rukun Islam itu kan ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2, melaksanakan sholat. 3, membayar zakat. 4, puasa. Dan 5, pergi haji ke Baitullah. Nah, kata para ulama, rukun Islam yang 5 ini itu semuanya ada dalam sholat. Rukun Islam ini yang 5 itu ada semuanya dalam sholat. Yang pertama, ngucapin 2 kalimat syahadat. Ada nggak dalam sholat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ada di tasyahud awal dan di tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu ada. Kemudian mendirikan sholat. Oh jelas kita ini sedang sholat, berarti kita sudah dianggap mengerjakan rukun Islam yang kedua. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat. Nah, zakat itu dalam bahasa Arab, apabila zakat itu
yang wajib, makanya disebut namanya sedekah. Sebutkan sedekah wajib maksudnya. Apabila sedekah itu disebut sedekah wajib, maka itu disebut zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhatan minallah. Nah, ini nih. Hanya saja sedekah. Sedekah itu maksudnya di sini adalah sedekah wajib. Sedekah itu diberikan kepada siapa? Ya, ini zakat ya. Kepada siapa? Fakir, miskin, amilin, mu'allaf, orang baru masuk Islam. Riqab, hamba sahaya, gharimin, orang yang punya hutang. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil. Diberikan ke 8 golongan itu. Nah, jadi zakat itu apabila disebut zakat yang wajib dalam artian maksudnya sedekah. Sedekah wajib maksudnya. Ya, jadi kalau dikatakan sedekah wajib itu berarti namanya zakat. Nah, ada enggak di dalam salat itu zakat? Ada. Yang tadi kita sebutkan inna kulla salami ahadikum sedekah. Sesungguhnya setiap persendian ini, sendian kita ini manusia, 360 persendian ini ada sedekahnya. Ada sedekahnya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan salat duha, maka kita seakan-akan telah mengeluarkan zakat untuk persendian kita. Untuk persendian kita, telah bersedekah untuk sendi kita. Makanya nih ya, biasanya kalau orang yang rajin melaksanakan salat duha, maka orang itu biasanya nggak gampang sakitan. Orang olahraga biasanya kapan? Pagi kan? Cuman orang sekarang ini aneh juga, masa olahraga malam-malam. Saya pulang itu kalau ke Amburawang ada aja orang olahraga lari malam-malam. Kan angin malam tuh nggak bagus kan? Apalagi di bawah pohon. Kita duduk di bawah pohon nggak bagus kalau malam. Kalau siang bagus, pagi hari bagus, tapi kalau malam nggak bagus duduk di bawah pohon. Nah, ini orang olahraga malam-malam, aneh kan? Yang biasanya kita lihat itu kan orang olahraga di pagi hari. Karena mataharinya vitamin apa namanya? Nah, D, ya terserah ada A, B, C, D terserah aja. Ada yang bilang vitamin K juga apa? Vitamin K. Kepanasan. Itu vitamin D katanya. Ala kulli hal. Nah, salat duha itu apabila dikerjakan dengan baik, dengan sempurna, biasanya orang itu sehat karena dia sudah berolahraga. Asalkan salatnya benar. Jangan asal lokbar, selesai sudah. Ini kan coba kita buka di Google tuh. Gerakan salat itu lebih baik daripada gerakan yoga. Lihat saja. Coba buka di Google tuh, Syekh Google Al-Yutubi, gerakan salat kaitannya dengan kesehatan. Buka aja tuh, keluar tuh. Ya, ketika kita angkat tangan, ini untuk apa namanya? Paru-paru, asalkan betul-betul kita angkat tangan. Ketika sujud itu untuk apa namanya mengalirkan aliran darah kita. Itu begitu tuh, duduk begitu, ada tuh, lebih baik daripada yoga. Coba buka di Google, kaitan gerakan salat dengan kesehatan badan. Nah, jadi orang salat itu maksudnya salat duha di sini sama dia telah membayar zakat untuk badannya. Kemudian puasa, yang keempat, rukun Islam yang keempat puasa. Dalam salat puasa enggak? Oh, itu lebih dahsyat daripada puasa. Kalau puasa kita Ramadan cuman menahan lapar dan dahaga. Tapi kalau dalam salat menahan lapar dan dahaga, menahan omongan, nggak boleh bicara kecuali bicara yang memang disyariatkan, nggak boleh bergerak kecuali gerakan yang disyariatkan. Itu lebih dahsyat daripada puasa. Cuman waktunya saja nggak panjang kan. Nah, jadi dalam salat itu ada puasa.
Kemudian yang kelima, naik haji. Orang berangkat haji kemana? Ke Ka'bah, ke Baitullah. Kita salat menghadap kemana? Ke Baitullah. Maka hakikatnya orang yang salat itu sama dia menghadap, sama dia seperti berangkat haji. Nah gitu ya. Nah, ala kuliah salat duha. Nah jadi kalau salat duha 2 rakaat aman sudah. Kita sama bersedekah untuk badan kita di pagi hari itu. Lanjut. Man khafahu ala sunnati duha ukirat lahu dunubahu wa in kanat misal Zabadil bahar. Artinya barang siapa selalu mengerjakan 2 rakaat salat duha maka dosa-dosanya akan diampuni sekalipun dosanya sebanyak 7 lautan. Siapa yang salat duha maka dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Nah, diampuni oleh Allah Ta'ala otomatis, walaupun kita tidak baca istighfar ketika kita salat duha ya, otomatis Allah ampuni. Antivirusnya jalan langsung bersih dari dosa kita. Tapi dosa yang mana yang diampuni secara otomatis ketika kita salat duha tadi itu? Yaitu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar maka tidak bisa diterima taubatnya kecuali dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Taubatan nasuha itu syaratnya ada 3. 1, menyesal. Dan menyesal itu bukan di air mata. Berapa banyak orang yang ketangkap sama polisi, ketangkap sama satpam, ketangkap sama warga, nangis dia. Diinterogasi di polisi nangis. Kata polisi nyesal itu, nyesal tuh. Kata yang lain itu bukan menyesal Pak polisi, itu air mata buaya aja itu. Nah, tandanya orang menyesal bukan di mata, tapi di hati. 1, menyesal. 2, berhenti. Berhenti dari dosa tadi. Kalau dia bertobat, tak berhenti. Jangan tobat itu kayak tobat orang makan sambal. Gimana orang makan sambal tuh? Ih, pedasnya. Tapi colek terus. 1 piring kecil habis sambalnya. Aneh nggak? Bukan begitu. Aku taubat katanya, tapi ngerjain lagi. Itu bukan taubat yang benar. Itu bohong-bohongan itu. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Janji sampai mati tidak akan mengulangi lagi. Berjanji tidak akan tercebur ke dalam sumur yang kedua kali. Cukup sekali aja pengalaman. Jangan lagi terulang berulang kali. Tapi kalau seandainya ngulangin lagi, itu bukan taubat namanya. Walaupun berhenti di waktu yang lama. Ada orang di penjara. Di penjara umpama 10 tahun. Kemudian dipotong masa tahanan karena 17 Agustus atau pas hari raya Idul Fitri umpama berkelakuan baik, akhirnya jadi 5 tahun. Tapi dalam hatinya kalau keluar dari penjara akan melakukan dosa yang sama. Walaupun dia di penjara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tobatnya nggak diterima. 3 syarat tobat itu. Menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi. Ini kalau dosa besar berkaitan kepada Allah. Tapi kalau dosa yang berkaitan kepada makhluk, ditambah syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Minta maaf, minta halal, minta ridho kepada orang yang kita zalimin tadi. Ya, kita zalimin, minta maaf. Nah, kemudian apabila berkaitan dengan harta benda, tidak hanya cukup dengan minta maaf, tapi mengembalikan harta benda yang dia ambil secara zalim. Kecuali kalau yang pemilik harta mengatakan, sudahlah, kamu kan sudah minta maaf, saya relakan aja sudah gitu. Selesai sudah. Jangankan mengambil harta orang secara zalim, ngutang itu aja kita wajib bayar, apalagi ngambil harta orang secara zalim. Mengurangi timbangan, takaran, ukuran, nah itu wajib mengembalikan. Ngutang aja kita wajib mengembalikan. Boleh nggak kita ngutang sama orang? Boleh kan? Namanya hidup. Biasanya kita pernah utang di sini nih. Ada nggak yang nggak pernah ngutang? Ini potongan ngutang-ngutang semua ini.
Kredit semuanya ya. Apalagi zaman sekarang kredit, apalagi pinjol, pinjaman apa itu namanya? Online. Itu ngutang mah boleh, tapi wajib mengembalikan. Kalau ngutang saja wajib mengembalikan, apalagi mengambil harta orang secara zalim. Nah, maka ditambah syarat yang kelima, kembalikan. Nah, tapi kalau dosa-dosa kecil itu apa ya? Ya, mungkin dosa kecil, keceplosan ngomong kotor, dosa kecil pikiran kotor, ya apalah yang kecil-kecil lah. Ya, bercanda berlebihan, maka dengan sholat duha otomatis dosa itu terhapus semua. Wa in kana misla zabadil bahar, walaupun dosa itu maksudnya dosa kecil ya, sebanyak buih di lautan.